Pagi hari ini mari kita tenangkan hati kita sejenak. Kita persiapkan diri kita untuk menikmati ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena kemurahan-Mu kami boleh ada pada pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih karena penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu Tuhan. Kami boleh ada hadir di sini ya Tuhan, menikmati sama-sama keindahan firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh bisa berkenan ya Tuhan, datang di hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan berkata bahwa tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Tidak ada kuasa baik di atas maupun di bawah. Tidak ada satupun, baik hidup maupun maut, memisahkan kita dari kasih Kristus. Sebuah pujian kita akan naikkan bersama-sama. Pujian ini berkata bahwa seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Dia merawat kita, menjaga kita, memelihara kita. Amin. Mari kita persiapkan sama-sama pujian ini. Kita persiapkan hati kita sama-sama. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita nyanyikan murahan kasih Tuhan, kasih sayang Dia kepada kita. Amin. Sama-sama akan pujian ini. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu.
baik daripadanya Dia berikan kepada kita. Mari kita bersyukur, selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Akan sekali lagi. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Rancangan Tuhan selalu indah, selalu baik. Nah, jemaat sekalian, mari kita pada pagi hari ini kita berdoa dengan satu doa yang sederhana. Doa yang Tuhan Yesus kerap kali ajarkan kepada kita. Mari pada pagi hari ini kita sama-sama tenangkan hati di hadapan Tuhan. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu perisai. Tuhan itu kota benteng yang teguh, perlindungan kita yang kuat. Hari-hari ini dalam kehidupan kita, kita sangat memerlukan Tuhan sebagai kekuatan kita dan perisai kita. Amin. Saudara sekalian, mari kita angkat sebuah pujian. Pujian ini berkata, Tuhan, Engkaulah perisai. Di saat badai hidup menerpa, firman Tuhan Kau di dalamku dan menenangkan jiwaku. Sama-sama angkat pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku.
ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, Engkaulah perisai Tuhan. Sama-sama semuanya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Semoga kita bertahan. Semoga kita selalu diberikan kekuatan di atas segala badai, karena Tuhan yang menopang kita. Amin. Sama-sama akan puji dari hati kita. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan, ada Yesus. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semua kekuatan dan kebaikan. Selamat pagi, Jemaat GKI Anugerah terkasih. Bahagia sekali bisa menyapa Bapak Ibu pada kesempatan kebaktian online pada pagi hari ini. Sejak minggu ini, GKI Anugerah akan mengadakan ibadah sendiri dengan para pelayan dan pengkhotbah dari gereja kita sendiri. Biarlah ini boleh menjadi berkat untuk jemaat sekalian yang saat ini harus tetap terpisah dan tidak bisa ibadah secara langsung. Pagi hari ini, saya akan memulai dengan sebuah kalimat-kalimat pelesetan. Saudara memakai istilah-istilah yang begitu sering kita dengar belakangan ini. Dikatakan seperti ini, pastikan tes Anda positif
untuk iman. Jaga jarak yang aman dengan keraguan. Isolasi ketidakpercayaan. Saudara, kalimat-kalimat ini begitu tepat menggambarkan kondisi yang seharusnya kita miliki saat ini. Kalau tidak, saudara akan begitu berat melewati masa-masa seperti ini. Sepertinya menjadi betul-betul kita di dalam kondisi PSBB. Pendapatan seret, beban berat. Plesetan lagi. Saudara, saya percaya saat-saat ini adalah saat-saat yang tidak pernah kita alami dalam seumur hidup kita. Kita terpisah. Kita tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita secara normal. Bahkan lebih berat lagi. Sebagian sudah kehilangan pekerjaan. Pendapatan jauh berkurang. Tidak ada order yang masuk. Dan yang membuat semua ini menjadi begitu sulit adalah kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Saudara, tentu ini akan menjadi sebuah beban yang begitu berat. Kepada siapa kita bisa minta tolong? Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita. Selain kepada Allah, kita memohon. Mari kita membaca Alkitab yang diambil dari Yesaya 40, ayat ke-27 dan ke-31. Demikian firman Tuhan, Yesaya 40, ayat ke-27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan, Allahku. Tidakkah kau tahu? Dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat ke-31 itu menjadi inti dari pemberitaan firman pagi hari ini. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, Engkau sungguh memahami apa yang sedang kami alami saat ini. Tetapi kami yakin dan percaya penyertaan dan pertolongan-Mu selalu hadir di dalam hidup kami. Berikan kami pemahaman yang benar bagaimana kami harus bersikap menghadapi situasi ini. Apa yang harus kami pelajari sehingga sungguh boleh menjadi penolong, boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami melewati masa-masa ini. Tolonglah hamba-Mu dengan segala kelemahan, keterbatasan, boleh menyampaikan kebenaran dari Engkau sendiri. Biarlah yang menyampaikan maupun yang mendengar, kami masing-masing diberkati oleh firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah memohon dan berdoa. Amin. Jemaat sekalian, dari ayat-ayat yang tadi kita baca, konteksnya adalah pada waktu itu orang-orang Israel mempertanyakan kehadiran Tuhan. Mempertanyakan apakah Tuhan akan menolong mereka. Di sana dikatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Saudara, ini menunjukkan sebuah keraguan, sebuah ketidakpercayaan kepada Tuhan. Bagaimana mereka bergumul dalam kelelahan, dalam perjuangan, di dalam penderitaan mereka. Lalu bertanya kepada Tuhan, kenapa Engkau tidak menolong saya? Mengapa Engkau tidak membela saya? Saudara, bukankah itu juga yang mungkin
kita alami saat ini. Suatu pergumulan di dalam batin yang begitu berat menghadapi situasi hari ini. Tetapi jawaban Tuhan atas pertanyaan yang diajukan ini begitu jelas, begitu gamblang. Yaitu di ayat yang ke-31 yang tadi saya katakan menjadi inti pemberitaan firman pagi hari ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, bukankah itu hal yang luar biasa kalau kita bisa alami semua itu? Namun pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mengalami itu? Bagaimana kita bisa mengalami hal itu? Mari kita belajar. Mari kita renungkan apa yang Tuhan hendak sampaikan pada kita pada pagi hari ini. Jawaban Tuhan itu dimulai dari ayat yang ke-28, bagian awalnya. Tuhan lalu menjawab seperti ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Saudara, ini adalah sebuah pertanyaan retoris sebenarnya. Tuhan tidak mengharapkan jawaban. Ini sekedar pertanyaan retoris untuk membuat orang mengevaluasi dirinya. Seharusnya kamu tidak menanyakan hal seperti itu. Kata dengar yang Tuhan pakai di sini, tidakkah kau dengar? Di dalam bahasa aslinya, mengandung makna mendengar yang membawa kepada pengertian dan ketaatan. Saudara, ketika orang-orang Israel ini bertanya seperti itu, pada intinya sebetulnya mereka tidak mengenal Allah. Saudara, untuk mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan, pertama-tama kita harus mengenal Allah. Saudara, mengenal itu berbeda dengan mengetahui. Mengetahui itu hanya sebatas pengetahuan. Tetapi mengenal itu lebih kepada sebuah relasi. Kita tahu bahwa presiden kita, Pak Jokowi, itu seorang yang begitu kukuh kepada pendiriannya. Sebagian orang mengatakan dia seorang yang keras kepala. Tetapi sebetulnya seberapa keras kepalanya Pak Jokowi ini, hanya Ibu Iriana yang tahu. Karena dia adalah istrinya. Dia mengenal dengan betul, dengan sungguh, dengan intim siapa suaminya. Saudara, mengenal adalah menyangkut sebuah relasi yang personal. Bukan hanya sebatas pengetahuan, tetapi juga termasuk emosi kita, keberadaan diri kita sesungguhnya, seutuhnya, dibawa ke dalam relasi itu. Saudara, langkah pertama adalah pengenalan akan Allah. Dan itu terjadi pertama kali ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Tetapi saudara, jangan berhenti di situ. Biarlah setelah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita melangkah lebih jauh, mencoba mengenal lebih jauh melalui saat-saat teduh kita, di dalam doa-doa kita, di dalam firman yang kita baca. Biarlah ini membuat pengenalan kita semakin dalam dan semakin dalam kepada Tuhan. Saudara, itulah yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Pengenalan akan Allah, bukan sekedar mengetahui tentang Allah. Saudara, setelah proses yang pertama ini, kita memasuki ayat yang ke-28 bagian B. Di sini Tuhan tetap menyatakan sebuah statement, sebuah pengetahuan. Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Saudara, ini masih sebuah pengetahuan. Oh ya, saya tahu itu. Tetapi
Berikutnya, di ayat yang ke-29, dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara, di sini Allah sudah mulai berkarya dalam kehidupan manusia. Saudara, inilah sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Bagaimana Allah yang maha kuasa, yang maha kasih, yang begitu besarnya, mau berelasi dengan kita. Dia berkarya melalui hidup kita. Saudara, setelah kita pengenalan akan Allah, kita harus masuk sebuah pengalaman bersama dengan Allah. Saudara, melalui pengalaman, sesuatu yang tadinya sebuah pengetahuan itu menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah conviction. Pengetahuan itu menjadi sesuatu yang hidup di dalam diri kita. Sebuah keyakinan yang teguh. Betul, saya sudah mengalaminya. Saudara, inilah iman yang sesungguhnya. Saudara, sebagian sudah tahu bahwa kami baru memiliki seorang cucu. Anak kami tinggal di Singapura. Sejak menjelang akhir Januari itu, Singapura itu sudah mulai mendapati beberapa warganya positif corona. Lalu mulai banyak orang dinyatakan positif. Lalu orang mulai khawatir akan kondisi Singapura. Sementara di Indonesia masih aman-aman saja. Lalu orang mulai mengatakan, coronavirus COVID-19 tidak masuk ke Indonesia, karena Indonesia perizinannya susah. Saudara, banyak orang menyampaikan pandangan kepada kami, sudah melahirkan saja di Bandung. Balik saja ke Indonesia untuk melahirkan cucu yang pertama. Singapura sudah begitu banyak yang terjangkit, tetapi Indonesia belum ada satupun. Saudara, sampai kami itu minta tolong kepada seorang manyepo atau emak-emak atau popo-popo yang membantu selama 1 bulan setelah kelahiran. Dia menyiapkan makanan yang sehat, dia membuatkan makanan-makanan yang bergizi sehingga sang ibu itu bisa kembali pulih dalam waktu yang tidak terlalu lama. Manyepo ini pun sama. Dia menghubungi kita. Sebaiknya bawa aja ke Bandung. Sebaiknya bawa aja ke Indonesia. Saya nggak mau ke Singapura. Saya tidak mau terjangkit. Saya mau main sama cucu saya. Saya tidak mau sampai ada hal-hal yang buruk dalam kehidupan saya. Saudara, ini menjadi sebuah pergumulan dalam kehidupan kami. Apakah betul anak kami harus kami bawa ke Bandung, ke Indonesia? Tapi saudara, satu hal, pengalaman hidup kami bersama dengan Tuhan, kami menyadari bahwa Tuhan punya rencana untuk anak-anak kami berada di Singapura. Sejak mereka SMP kelas 3, Tuhan sudah berikan jalan sehingga mereka bisa studi, sampai lulus, sampai bekerja di sana. Jadi kami tetap mengambil keputusan, tetap di Singapura, walaupun keadaan begitu mengkhawatirkan. Dan puji Tuhan, akhirnya Manyepo itu pun datang ke Singapura. Dan ketika melihat Singapura, dia pun terkejut. Kok semuanya baik-baik saja? Saya datang ke mall, semuanya baik-baik saja. Saudara, itulah bagaimana sebuah pengalaman memberikan sebuah keyakinan kepada kita. Bagaimana Tuhan tidak pernah salah di dalam rancangannya. Bagaimana Tuhan selalu setia di dalam setiap tahapan kehidupan kita. Saudara, bagian terakhir adalah setelah melewati 2 proses ini, saya berpikir bagian terakhir ini secara natural, secara otomatis akan terjadi dalam hidup kita. Yaitu kita akan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kita akan punya keyakinan yang teguh bahwa Allah tidak akan tinggal diam.
Dia akan melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Saudara, kata di sini dengan sangat jelas dikatakan menanti-nantikan Tuhan. Saudara, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu bukan berpikir seperti ini. Datang nggak ya Tuhan? Dia menolong saya nggak ya? Atau lebih parah lagi, Tuhan bisa menolong saya nggak ya? Saudara, itu adalah ketidakpercayaan. Kita harus isolasi ketidakpercayaan. Kita buang jauh-jauh. Saudara, menanti-nantikan itu adalah hope, bukan wait dalam bahasa Inggris. Mengharap, bukan menanti dengan hanya menunggu, bukan. Tetapi adalah sebuah pernyataan iman bahwa Tuhan pasti akan menolong. Tuhan akan membela. Tuhan akan bertindak. Tuhan akan bekerja. Tuhan akan menolong kita. Mengenai waktunya kapan, bagaimana caranya, itu terserah Tuhan. Bukan if God will help, tetapi when God will help. Saudara, Tuhan pasti menolong. Tetapi caranya, waktunya terserah Dia. Kita punya sebuah ketetapan hati. Saudara, prinsip ini pun akan membuat kita menjadi orang-orang yang tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di tengah keadaan sulit sekalipun, kita tidak tergoda untuk mengambil jalan yang menyimpang ke kanan, menyimpang ke kiri, lalu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan minta kita lakukan. Kita menjadi tidak setia, tidak taat. Saudara, saya mendengar banyak keluarga semakin bermasalah ketika tinggal di rumah. Ada dosa-dosa yang terjadi di dalam rumah, sungguh menyedihkan. Sementara Tuhan memaksudkan ini adalah menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih setia kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia pun setia kepada kita. Saudara, kita sampai kepada akhir dari renungan firman Tuhan yang saya ingin sampaikan. Tetapi saudara, ini adalah bagian yang saya merasa sangat amazing, sangat luar biasa. Saudara percaya atau tidak, saya tidak menyadari hal ini sampai saya merenungkan firman Tuhan ini dengan sungguh-sungguh. Saudara, jangan tinggalkan fokus Anda. Ini bagian yang paling penting, yang justru saya ingin sampaikan dengan segenap hati saya. Di ayat yang tadi kita baca, di ayat yang ke-28, ketika Tuhan menyatakan dirinya, Dia mengatakan, Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Saudara, tidak aneh kalau Allah tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, karena Dia Allah. Tetapi saudara perhatikan, ketika Tuhan menjanjikan sebuah kekuatan baru buat orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, di sana dikatakan sesuatu yang mirip. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara sadari apa yang tadinya menjadi atribut sifat Allah, tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu, sekarang diberikan kepada manusia. Kita bisa menjadi tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Saudara, bagaimana mungkin sifat Allah, atribut Allah ada di dalam diri kita? Saudara, saya ingin katakan pagi hari ini, memang itulah yang Tuhan maksudkan. Kekuatan itu bukan berasal dari diri kita. Kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Kekuatan yang sungguh kita tidak bisa bayangkan kita bisa miliki. Kekuatan yang begitu luar biasa. Kekuatan ilahi hadir dalam diri kita. Bukan bersumber pada diri kita sendiri. Sebagian orang kadang-kadang berpikir begini. Kita harus positive thinking. Supaya kita semangat. Kita punya kekuatan untuk melanjutkan apa yang sedang terjadi. Saudara, sebagaimana semangatnya pun, kekuatan manusia itu terbatas. Kekuatan manusia itu ada habisnya.
Tetapi di sini dikatakan tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Kekuatan yang tidak pernah ada habis-habisnya. Bahkan Tuhan juga menyatakan seperti ini untuk mendukung pernyataannya. Di ayat yang ke-30 dikatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saudara, mereka orang-orang muda, mereka teruna-teruna. Mereka seharusnya kuat, semakin kondisi semakin fit, mereka kuat, mereka tidak lelah, tidak lesu, tidak jatuh tersandung. Tetapi kenyataannya mereka pun jatuh tersandung. Mereka pun lelah, mereka pun lesu. Saudara, ayat ini ingin menegaskan kepada kita, ada kuasa ilahi yang hadir di dalam diri kita. Ketika sungguh kita menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Ada kekuatan di dalam pengharapan itu ya. Bapak, biarlah Tuhan menolong kita melewati semuanya. Saudara, tentu saja kekuatan itu terjadi ketika kita berlari, ketika kita berjalan. Bukan diam saja ongkang-ongkang kaki. Saudara, dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang begitu mengkhawatirkan, biarlah kita tetap berlari, biarlah kita tetap berjalan. Kita tetap berusaha melakukan yang terbaik. Bahkan mungkin dengan cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan akan memampukan kita melakukan apa yang kita pikir kita tidak mampu lakukan. Tetapi Tuhan berikan kekuatan ilahi kepada kita. Saudara, kita harus mulai berpikir sesuatu yang di luar kebiasaan-kebiasaan kita. Sesuatu yang mungkin juga harus perlu kreatif. Saya percaya Tuhan akan berikan hikmat kepada saudara. Tuhan akan berikan pertolongan, kekuatan sudah pasti melewati semuanya ini. Saudara, itulah juga yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita. Seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus 3 ayat yang ke-20. Dikatakan ini bercerita tentang Tuhan Yesus. Kita baru saja beberapa minggu yang lalu merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang hidup, yang sekarang juga bersama-sama dengan kita melewati semuanya ini. Efesus 3 ayat 20 mengatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasa kebangkitan Kristus hadir di dalam hidup kita. Kuasa Kristus akan menopang kita, menolong kita melewati waktu-waktu ini. Saudara, COVID-19 tidak akan mengalahkan kita. Malah sebaliknya. Saudara, kita menjadi orang-orang yang setia, bukan yang sia-sia. Kita menjadi orang-orang yang kuat, bukan orang-orang yang kualat. Kita menjadi para pemenang, bukan pecundang. Saudara, biarlah sungguh kekuatan Allah di dalam pengharapan kita menjadi nyata di dalam hidup setiap kita dalam waktu-waktu ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami membutuhkan kekuatan ilahi melewati waktu-waktu ini. Tolong setiap kami ya Bapa, semakin mendekatkan diri, semakin setia mempraktekkan, mentaati segala kehendak-Mu, sehingga itu akan menimbulkan sebuah keyakinan yang semakin teguh di dalam hidup kami. Sebuah iman yang kuat sedang Kau bentuk dalam kehidupan setiap kami. Bapa di dalam surga, tolong setiap kami di dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Sehingga sungguh ya Bapa, waktu ini sekali lagi tidak berlalu dengan sia-sia. Tetapi menjadi kesempatan bagi kami mengalami sebuah transformasi kehidupan yang akan menolong kami secara pribadi. Akan membantu kami, menopang kami di dalam segala pekerjaan. Dan juga menjadikan keluarga kami menjadi keluarga yang semakin indah di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami ke depan. Amin. Mari jemaat sekalian kita berdiri bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli
dengan gereja di segala tempat dan abad, menyatakan demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapa di dalam surga, di akhir ibadah kami pada pagi hari ini, kami terus mau belajar, kami terus mau mengenal Engkau lebih jauh, mengalami Engkau, dan sungguh kekuatan ilahi itu boleh hadir dalam kehidupan kami, menopang kami, menjadikan kami pemenang-pemenang kehidupan, melewati waktu yang sulit ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dan kasih penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.